Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhlis Setiawan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Program studi saya adalah Perbankan Syariah semester 2. Saya dari kelas A. Saya mengerjakan tugas yang diberikan oleh dosen saya, itu dosen yang namanya Pak Fuadi Rahman, yaitu tugas mata kuliah ilmu tafsir. Nah, jadi di sini saya akan membahas tentang tafsir Nabi Muhammad. Nah, di sini saya akan mengambil tafsir surah Al-Bayyinah Makkiyah ayat 8 ayat. Nah, langsung saja. Nama lain surat Al-Bayyinah yaitu ada 5 bagian, yaitu lam yakunil ladzina kafaru, Al-Bayyinah, Al-Qayyimah, dan Ahlul Kitab. Nah, jadi ada 5 nama lain surat Al-Bayyinah. Nah, itu bisa kalian lihat, kawan-kawan semua. Saya lanjut. Uraian tentang risalah Nabi Muhammad SAW kepada seluruh ahli kitab musyrik, bahwa seluruh manusia universalitas ajaran Nabi Muhammad SAW, hakikat kebenaran keberagamaan, penyerahan dari secara tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya adalah mendorong umat manusia untuk mempercayai dan mengamalkan ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi supaya umat manusia itu bisa mengamalkan ajaran-ajaran yang telah dibuat dan telah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, itu cukup jelas sekali bahwa Nabi Muhammad mengamalkan dan mengajarkannya, terus beliau menyampaikan kepada seluruh umat manusia. Lanjut. Nah, ayat 1 sampai 5 ini adalah berupa ayatnya. Langsung saja. Terjemahan ayat 1 sampai 5. Yang pertama, orang-orang kafir yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik mengatakan bahwa mereka tidak akan meninggalkan agamanya sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata. Nah, itu ayat yang pertama. Terus ayat yang kedua, yaitu seorang Rasulullah dari Allah yang disebut dengan Muhammad, yang membacakan lembaran-lembaran yang disucikan Al-Quran. Nah, itu ayat yang kedua. Terus ayat yang ketiga ada juga, di dalamnya terdapat isi kitab-kitab yang lurus. Jadi kitab-kitabnya itu mengajarkan yang lurus-lurus saja, yang baik-baik saja. Mungkin begitu. Terus ada ayat yang keempat. Terjemahnya adalah, dan tidaklah berpecah belah orang-orang yang didatangkan Alkitab kepada mereka, melainkan sesudah datang kepada mereka buktinya yang nyata. Nah, jadi mereka itu harus ada bukti nyatanya, bukti fisiknya, supaya mereka bisa percaya gitu. Terus ada ayat yang kelima yang terjemahnya seperti ini. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan. Nah, di sini kata menjalankan berarti itu mereka harus menjalankan dan harus menyembah Allah. Disuruh menyembah Allah. Agama yang lurus
dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat dan yang dimiliki. Demikian itulah agama yang lurus. Nah, jadi agama yang dibuat itu adalah agama yang lurus. Contohnya seperti agama Islam. Nah, begitu agama yang lurus. Nah, itu. Lanjut. Nah, ini teks ayat 6 sampai 8. Nah, bisa kalian lihat. Nah, saya langsung bacakan terjemahannya saja. Terjemahan ayat 6 sampai 8. Ayat yang pertama yang terjemahannya berbunyi, sesungguhnya orang-orang yang kafir, yakni ahli kitab dan orang-orang yang musyrik, akan masuk ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk. Terus ada juga ayat yang ke-7 yang berbunyi terjemahan seperti ini. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Nah, jadi barang siapa manusia atau orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka mereka itu adalah seseorang yang sebaik-baiknya dari makhluk-makhluk yang lainnya. Itu orang-orang yang beramal soleh, yang beriman. Terus ada ayat yang ke-8. Balasan mereka di sisi Tuhan, mereka ialah surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang yang takut kepada Tuhannya. Nah, itu ada terjemahan ayat 6 sampai 8. Tafsiran ayat tersebut adalah yang pertama, ahli kitab Yahudi dan Nasrani plus itu musyrik. Jadi gini isinya. Mereka tidak akan meninggalkan agama dan mempercayakan mereka sebelum datang bukti yang nyata, yaitu Rasul yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala dan yang tercantum sifat-sifatnya dalam kitab suci kaum Yahudi dan Nasrani, serta mukjizat indrawi bagi kaum musyrik yang dapat dilihat secara gamblang. Nah, itu tafsiran ayat yang pertama. Lanjut, ada ayat yang kedua. Tafsiran ayat yang kedua, sebuah bukti hadirnya seseorang rasul yang Nabi Muhammad SAW yang membacakan lembaran-lembaran yang disucikan dari segala najis dan kotoran material seperti syirik dan dosa. Nah, itu tafsiran ayat yang tadi, yang kedua tadi. Nah, ini tafsirannya. Terus ini ada ayat yang ketiga. Tafsiran ayat yang ketiga, di dalamnya terdapat ketetapan hukum Allah sebagai pedoman hidup di dunia untuk bekal di akhirat. Nah, ini tafsiran yang surah yang ketiga tadi, ayat yang ketiga tadi. Lanjut, ini ada tafsiran ayat yang keempat. Nah, kalian dengarkan coba kalian baca juga sendiri. Nah, supaya bisa paham. Sikap ahli kitab dalam kaum musyrik, mereka enggak percaya serta berselisih satu sama lain, padahal mereka tidak diperintahkan kecuali mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala serta tidak mempersekutukan Allah dan bersikap lurus di dalam kebajikannya. Nah, ini tafsiran surah yang keempat atau ayat yang keempat tadi. Bisa kalian lihat sendiri. Nah, terus ini tafsiran ayat yang kelima. Mereka diperintahkan untuk sholat secara baik dan istiqomah serta menunaikan zakat secara sempurna sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Nah, ini tafsiran ayat yang kelima tadi. Lanjut ke berikutnya. Orang-orang kafir. Nah, ini
tafsiran ayat yang ke-6. Ini dibagi menjadi empat penafsiran. Orang-orang kafir, Yahudi, Nasrani, dan musyrik. Terus ada juga mereka itulah seburuk-buruk makhluk. Terus ada juga Allah akan memasukkannya ke dalam neraka jahanam kekal selamanya. Terus ada juga tafsirannya apabila mereka tetap kufur sampai mati tanpa bertaubat. Nah itu. Kita lanjut. Ini tafsiran yang ketujuh. Ini tafsiran yang ketujuh ada dibagi menjadi tiga bagian. Nah yang pertama itu, tafsiran yang pertama itu saya bacakan. Orang-orang yang beriman secara benar dengan membuktikan keimanannya dan beramal soleh. Nah ini orang yang beriman dan beramal soleh itu ya akan diberikan mukjizat yang sangat luar biasa. Terus ada juga akan mendapatkan kedudukan yang tinggi setinggi-tingginya. Nah itu. Terus ada juga dan mereka merupakan sebaik-baiknya makhluk. Nah jadi tafsiran yang ketujuh ini sangat bagus sekali penafsirannya ayat yang ketujuh ini. Terus kita lanjut saja. Nah tafsiran ayat ke-8. Jadi tafsiran ayat ke-8 ini dibagi menjadi beberapa juga. Itu ada 4 bagian. Yang pertama, balasan bagi orang-orang yang beriman adalah surga. Nah jadi balasan orang-orang yang beriman itu adalah surga. Terus ada juga yang keduanya adalah surga yang mengalir di bawah pepohonan dan istana mengalir sungai-sungai. Nah jadi surga itu bisa kita bayangkan pokoknya indah lah, taman yang sangat indah sekali. Terus ada juga ini mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Nah jadi kalau orang beriman itu sudah masuk surga itu selama-lamanya mereka di sana sampai kapanpun. Terus ada juga Allah ridho terhadap mereka, disebut juga menerima amalan mereka di dunia, dan mereka ridho terhadap Allah ataupun ikhlas dalam menjalankan setiap perintah Allah. Nah jadi harus ikhlas, harus sungguh-sungguh dari hati melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Nah saya bacakan kesimpulan dari materi tadi, dari materi tafsir tadi, penafsiran tadi. Mukjizat yang disampaikan Nabi Muhammad SAW berupa Al-Quran, bahkan pribadi beliau adalah bukti kebenaran Islam yang nyata. Terus yang keduanya, bukti kedatangan Nabi Muhammad SAW disebutkan di dalam kitab Taurat dan Injil, seperti terdapat di kitab Injil Barnabas bab 39, 41, 44 dan sebagainya. Terus yang ketiga, yang pertama dan utama dituntut dari seorang yang beragama adalah yang pertama mengesankan Allah secara murni dan tulus. Yang kedua, menjalin hubungan harmonis dengan sesama. Terus yang keempat, jelas sekali balasan bagi orang yang taat, dan jelas juga bagi orang yang maksiat kepada Allah. Nah jadi cukup jelas sekali bagi orang beriman mendapat hasil yang setimpal. Terus bagi orang yang berbuat yang tidak baik itu akan diberikan yang tidak baik juga gitu. Alhamdulillah, belajar dan pahami Al-Quran dengan hati yang murni dan tulus. Sekian penjelasan dari saya. Semoga teman-teman, kawan-kawan sekalian bisa memahami materi yang telah saya sampaikan tadi. Cukup sekian dulu dari saya. Terima kasih. Alhamdulillah sudah selesai. Saya tutup.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.